YouTube channel Nusanet ISP. Jadi Kak, mungkin viewers di rumah udah nggak asing lagi lah ya ngelihat wajah Kak Riris, karena sebelumnya udah pernah ya di video sebelumnya kita sharing tentang Wi-Fi 6 sama Kak Riris. Ya kan Kak? Sebelumnya Kak, sebelum kita mulai, yang di rumah jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dulu ya. Iya. Like, comment, subscribe. subscribe ya. Kita harusnya buat gini-gini ya. Karena gratis kan Kak? Gratis ya, gratis. Silahkan. Oke, jadi hari ini kita balik lagi di program kita Kak, yang namanya Podcast Look Alike. Jadi kali ini pembahasannya adalah kenapa sih sebagai wanita memilih berkarir ya Kak, bekerja gitu dibandingkan menjadi full time ibu rumah tangga. Oh, panjang ya, luas ya, astaga. Intinya kayaknya mau cari duit ya, Dek ya. Permulaan kita mulai dulu lah Kak Riris. Apa kabar Kak Riris? Alhamdulillah baik, Sheila. Sheila gimana kabarnya? Baik Kak, menggemuk. Menggemuk ya. Iya. Aduh, jangan cerita itu deh. Kalau keluarga Kakak di rumah gimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya baik deh. Iya, tapi dari sekarang dalam keadaan merindu. Waduh, merindu. Nanti kita bahas tuh merindunya kenapa. Oke Kak Riris, kalau boleh tahu berarti kan Kakak sekarang bekerja ya? Iya, kerja. Kerja. Ini kerja ini Kak udah dari misalnya dulu lulus mungkin sekolah atau lulus perguruan tinggi, dari dulu kerja atau memang sempat berhenti atau bagaimana Kak? Iya, jadi kakak itu memang dari mulai sebelum tamat sekolah lah ya. Jadi memang sudah ada punya pikiran sendiri lah nih ya anak-anak gitu ya, masih SMA, terus ngeliat orang tua yang kebetulan kan memang mama kakak itu kan single parent ya, kita jadi ada 4 bersaudara dan ditinggal sama papa kakak itu pada saat kita masih kecil-kecil gitu ya. Jadi udah di SMP naik SMA gitu ya, kakak memang punya pikiran sendiri nanti selesai SMA kakak mau kerja sambil kuliah gitu biar bisa bantu orang tua ya. Secara kan kakak juga kan anak paling besar tuh, ada 3 orang adik kakak di bawah yang memang mereka butuh biaya juga kan gitu. Jadi memang alhamdulillahnya tamat sekolah tuh kakak bisa langsung bekerja. Iya, bekerja, diterima di salah satu perusahaan yang alhamdulillah juga dengan posisi yang baik juga, Dek. Itu dia. Kalau gitu. Ini Kak agak sensitif ini. Kak Riris udah berkeluarga atau belum? Alhamdulillah, Dek. Alhamdulillah. Sudah soal ya. Sudah sold out. Iya, belum ya, Dek. Ya, kakak doakan amin ya Allah, amin. Amin. Jadi segera ya. Iya, Kak. Jadi kalau misalnya dulu dari suami diizinin bekerja memang. Ya, jadi kebetulan memang pada saat kakak belum nikah ya, sebelum kita ketemu juga kakak tuh kan udah bekerja ya, Dek, dari mulai tamat SMA. Nah, jadi memang suami kakak itu udah tahu lah ya tipe kakak itu seperti apa gitu ya, dan dia mengizinkan gitu. Tapi dari kakaknya sendiri yang kakak kasih batasan sih memang waktu itu gitu. Jadi tahun 2001 kakak menikah, terus ada sedikit kompromi lah ya, kompromi ya namanya itu ya, ngobrol sama suami. Kakak bilang kita mudah-mudahan kalau dikasih rezeki punya momongan kita segerakan, terus juga kita kasih jedah ya 5 tahun ya baru punya adik lagi. Ini planningnya kita nih, Dek, pada saat kita sebelum menikah lah ya. Jadi 5 tahun terus punya anak kedua umur 2 tahun kakak balik lagi untuk bekerja gitu. Jadi memang kemarin pada saat menikah kakak stop bekerjanya. Tapi plannya ada untuk nanti lagi kita mulai untuk bekerja lagi gitu. Berarti Kak Riris kalau boleh tahu kan menikah nih katakan menikah. Habis itu stop bekerja atau stop gitu? Stop, iya kakak stop. Berapa lama tuh Kak jangka waktunya? Sekitar 7 tahunan, Dek. Jadi lama juga ya? Iya, 5 tahun anak kakak yang pertama, kakak hamil ya, hamil mengandung terus lahiran. 2 tahun anak yang kedua selesai ASI ya, kakak juga kan ASI 2 tahun ya, Dek ya. Jadi itu yang kakak jaga. Nah itu kakak mulai jalankan plan yang kemarin. Oke. Jadi Kak Riris kalau boleh tahu nih berarti sekarang di rumah berapa anggota keluarga nih udah nih? Anak kakak gitu ya maksudnya Iya, ya? Itu ada 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki. Iya.
Berarti jaraknya 5 tahun tuh ya Kak? 5 tahun ya, alhamdulillah anak kakak yang sekarang itu yang paling besar sudah masuk umur 21 tahun. Wah. Udah lama ya. Udah mengejar umur saya sepertinya. Ya gitulah deh, alhamdulillah juga. Berarti si anak kedua ini, si adiknya juga dikasih interval 5 tahun sebelum kakak balik lagi ke dunia kantor gitu? Dari adiknya itu 2 tahun deh, jadi lepas ASI. Lepas ASI kakak balik lagi untuk Adiknya kasihan ya Kak? Kenapa? Ya kakaknya korupsi 3 tahun. Oh iya benar-benar ya. Kayaknya ada 3 tahun ya yang dia kurang gitu ya. Iya. Tapi ya gitulah, nggak bisa dihilangin deh gitu. Rasanya pengen gitu ya kan. Tapi Kak, kalau misalnya kita mulai masuk ke inti kan, kenapa sih kakak lebih memilih ibaratnya bekerja gitu kan, full time job lah di perusahaan ketimbang jadi full time ibu rumah tangga? Ya, jadi sebenarnya sih yang pertama ada pengalaman lah ya, Dek, ya, pengalaman dari orang tua juga ya. Jadi pengalamannya mama kakak itu jadi pelajaran buat kakak gitu ya. Jadi ibu rumah tangga full ya, terus pada saat ada kejadian gak enak ya suami ya atau papa kakak dipanggil sama yang maha kuasa gitu ya, terus tiba-tiba blank, nggak tahu mau ngapain gitu deh. Jadi belajar dari situ ya, kita tahu lah ya rezeki semua itu ada ininya ya, ada diatur sama yang di atas ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap kita kan berusaha ya. Jadi belajar dari situ, makanya kakak kenapa memilih bekerja gitu. Jadi suatu saat pada saat kita ya mungkin bukan karena kematian, mungkin juga ada takdir lain yang bisa membantu perekonomian keluarga, itu aja mungkin kali deh. Oh gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya suami dan anak-anak lah terutama ya, karena kan ditinggal ya, ada ibaratnya protes atau bahkan sampai meminta kayak, "Ma nggak usah kerja lah," gitu, karena Sela alami ya, papa mama Sela kerja. Dan mereka masih bekerja sampai Sela, kalau kecuali mama Sela lah, kemarin berapa tahun yang lalu baru dia memutuskan kayak pensiun aja lah, udah nggak mau lagi lah kerja, capek gitu kan. Nah itu kan jadi kan kayak Sela sebagai anak yang ibaratnya mengalami lah kedua orang tuanya bekerja, kan ibunya juga bekerja, itu juga kayak merasa kesepian. Kadang sometimes Sela ngomong sama mama, "Nggak usah kerja lah hari ini," gitu. Kalau anak kakak sendiri gimana? Sampai dengan hari ini anak-anak masih belum pernah ada yang nggak ada yang protes ya? Nggak ada yang protes ya kan, malah suka protes. Iya, malah anak-anak bilangnya ya udah mama, gimana caranya lah supaya bisa buat mama itu senang gitu, karena mereka tahu kalau kakak sibuk itu yang buat kakak senang. Nggak gitu. apa-apa masih Bu, asalkan uang jajan lancar. Ya mungkin gitu juga ya, mungkin karena uang jajan juga kali ya kan Dek. Iya iya. Jadi alhamdulillahnya memang belum ada protes gitu ya Dek. Sambilan kakak juga gini Dek, kenapa kakak bertekad gitu ya, beneran niat untuk bekerja ya, sebenarnya sambil memberikan contoh gitu ya ke anak-anak juga. Ayolah kita semangat gitu ya, masih ada di depan kita yang mau kita tuju gitu. Nah itu dia, jadi nambah semangat juga lah, motivasi buat anak-anak. Mungkin ya Kak, bagus juga sih. Jadi Kak, kalau misalnya sebagai wanita karir yang juga memiliki keluarga gitu kan, maksudnya kan kita sebagai full time ibu rumah tangga aja itu udah berat tugas yang kita Kak. Ditambah kakak juga harus kerja full time di perusahaan orang gitu kan. Itu gimana Kak kakak memanage-nya supaya ibaratnya nggak kewalahan gitu, nggak keteter? Ya kayaknya kalau sekarang memang nggak keteter lagi ya Dek, karena anak-anak udah pada besar semua gitu ya. Tapi kalau dulu mungkin pada saat masih kecil-kecil gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah lagi nih ya Dek ya, kakak tuh dari dulu benar bersyukur gitu ya kan Dek. Dari dulu tuh punya bisa bekerja di perusahaan yang punya toleransi waktu buat kakak gitu Dek. Oh iya. Kebetulan juga kakak tuh di divisi sales, tau lah ya Dek ya. Kalau di divisi sales itu kan bisa kita kan kemana-mana gitu keluar segala macam gitu ya. Jadi kakak sambil lah ya nyambil antar anak sekolah, balik lagi ke kantor, terus juga sambil jemput les segala macam, semuanya bisa disambil Dek. Jadi mungkin karena itu juga mengapa juga anak-anak kakak nggak ada yang protes gitu ya, karena mereka ngerasa kakak juga selalu ada buat mereka gitu. Mungkin di sini memang benar-benar rezeki lah kali ya dikasih divisi yang bisa buat kakak sambilan dekat dengan anak juga gitu deh. Ibu-ibu friendly lah ya. Iya, ibu-ibu friendly ya. Iya sih Kak, dulu sampai
kayak Sela sama kakak Sela setiap bagi rapot nih kak, mama sama papa nih berantem. Oh iya, ambillah rapotnya, berarti nggak bisa lagi meeting. dorong-dorongan ya, siapa yang ngambil ya gitu ya. Aduh nggak bisa meeting. Tiba-tiba pernah kejadian dua-dua ngambil ya. Jadi kalau di kita sebenarnya malah dua-dua pengen ikut terlibat sama pendidikan anak-anak gitu deh. Jadi kebetulan juga ya suami kan juga bukan orang kantoran gitu ya kan, dia punya usaha juga, jadi bisa meluangkan Fleksibel waktu, ya fleksibel. Jadi mungkin itu juga lah kenapa anak-anak gak ada yang protes kan deh. Mungkin kak yang terakhir, apa sih kak tips-tipsnya buat ibu-ibu rumah tangga yang juga bekerja supaya bisa memanage lah, supaya nggak keteter di kedua belah pihak ini? Iya, mungkin yang pertama kita boleh inilah ya, boleh sebenarnya keluarga itu yang paling utama gitu ya, Dek ya. Benar. Utama sekali lah ya menurut kakak gitu ya, karena belajar lah ya, kakak ngelihat orang besar seperti contoh sekarang nih gubernurnya Jawa Barat gitu ya, Pak Ridwan Kamil, benar ya. Nah itu juga di tengah-tengah kesibukannya dia bisa manage anak-anaknya, mengajari anak-anaknya sampai anak-anaknya benar-benar menjadi anak-anak yang berbakti, berguna dan soleh gitu ya kan Dek. Jadi keluarga yang paling utama ya, tetapi di samping itu kita juga mungkin beberapa dari teman-teman di rumah gitu ya yang memang ada kesulitan ekonominya, jadi penting juga buat ibu-ibu bekerja gitu ya. Bolehlah disambil juga untuk jangan lupa jangan meninggalkan anak-anaknya. Kalau ada waktu luang silakan untuk memberikan waktu full time buat anak-anaknya. Itu mungkin dari kakak ya. Oke kak. Makasih ya kak, udah panjang nih kita pembahasan ya. kita. Mungkin lain kali ya kalau misalnya kita undang-undang jangan kapok ya kak. Oh enggak, malah seneng gitu ya bisa dilihat orang gitu ya. Ini loh Riris gitu ya. Mungkin buat ibu atau ya mamut-mamut di luar sana bisa diterapkan tips-tips yang dari Kak Riris, semoga berguna. Mungkin Amin. iya, sekian dulu dari kita. Ya tetap semangat ya Dek.